Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufi Ismi Naila. Saya dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir C1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Ibu Meta Malihatul Maslahat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Al-Quran sebagai obat ketenangan hati. Latar belakang Al-Quran sebagai obat ketenangan hati. Sumber kebahagiaan berasal dari hati yang tenang. Setiap seseorang tidak akan mengalami rasa bahagia jika hatinya tidak tenang dan penuh dengan kegelisahan. Hal itu kerap terjadi jika seseorang sedang mengalami suatu problematika yang menimpa dirinya. Dari sinilah muncul berbagai usaha untuk mengatasi problematika tersebut agar mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati pada diri setiap seseorang. Sebagian orang, khususnya Muslim, melakukan berbagai cara menurut pandangan mereka untuk mendapatkan ketenangan hati, seperti mendatangi tempat-tempat hiburan, jalan-jalan, mendengarkan musik, tidur, merenung, dan lainnya. Padahal di dalam agama Islam sendiri telah diajarkan bagaimana cara mendapatkan ketenangan hati, yaitu dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketenangan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan ketenangan tersebut kepada orang yang mau berusaha mendekatkan diri kepadanya. Hal itu dapat dilakukan berbagai cara, salah satunya yaitu membaca Al-Quran. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini yaitu yang pertama, bagaimana makna Al-Quran sebagai syifa atau obat. Yang kedua, bagaimana penerapan Al-Quran sebagai obat ketenangan hati. Yang pertama yaitu makna Al-Quran sebagai syifa atau obat. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran memiliki berbagai fungsi dan keistimewaan, salah satunya yaitu sebagai syifa atau obat. Dalam Al-Quran, penyembuhan dibagi menjadi dua, yaitu bersifat umum dan bersifat khusus. 1. Penyembuhan Al-Quran yang bersifat umum. Syifa dimaknai sebagai petunjuk umum, berupa kandungan Al-Quran secara maknawi dari ayat-ayat dan surat-surat yang berfungsi sebagai penyembuh, yakni seluruh ayat dalam Al-Quran dapat dijadikan sebagai obat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Dari ayat di atas, menurut Quraisy Shihab, penyebutan kata dada di dalam ayat ini diartikan sebagai hati. Penyembuhan di sini berupa penyakit hati seperti gelisah, ragu, dengki, takabur, dan semacamnya. Yang kedua yaitu penyembuhan Al-Quran yang bersifat khusus. Kata syifa yang dalam makna khusus yaitu Al-Quran dapat menjadi obat dari penyakit-penyakit tertentu bagi orang-orang yang beriman dan meyakini kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Pada ayat ini secara jelas disebutkan bahwa Al-Quran sebagai penawar dan penyembuh. Namun di ayat ini tidak dijelaskan secara tegas penyakit apa saja yang dapat disembuhkan. Hanya menunjukkan bahwa Al-Quran dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang mengimaninya dan bukan kepada orang-orang yang zalim. Menurut Raihanul Bahrain, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, sekaligus pembina KIMPMI, Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia, dalam Muslim or ID, mengatakan, keberhasilan pengobatan dengan Al-Quran sangat terkait dengan keimanan manusia. Oleh karenanya, jika tidak sembuh, bukan Al-Qur'annya yang salah, akan tetapi keimanan orang yang menggunakan Al-Qur'an itulah yang kurang. Rumusan masalah yang kedua yaitu penerapan Al-Qur'an sebagai obat ketenangan hati. Dalam menerapkan Al-Qur'an sebagai obat ketenangan hati dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu membaca dan memahami kandungannya. Yang kedua, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan cara mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu membaca Al-Qur'an dan memahami kandungannya. Allah berfirman Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Seperti yang dijelaskan pada ayat tersebut, bahwa jika seseorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu dengan membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar dan memahami kandungannya. Jika seseorang membaca Al-Qur'an dan memahami kandungannya, dapat menumbuhkan rasa ketentraman dalam hatinya, sehingga rasa kegelisahan, keraguan, kebimbangan dapat hilang karena merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan cara mengamalkan Al-Qur'an. Allah berfirman, Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Allah juga menegaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasul-Rasulnya dan mengikuti petunjuk-petunjuknya yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pula merasa takut dari segala sesuatu yang dihadapinya, dan mereka tidak pula merasa cemas serta bersedih. Yang ketiga yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya,
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi karunia. Quran Surat Al-Imran ayat 8. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah selalu meneguhkan hati dalam kebenaran, menghilangkan keraguan, dan terhindar dari keburukan serta terlepas dari segala bentuk penyakit lainnya. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang dijadikan pedoman umat Islam. Al-Quran memiliki beberapa fungsi dan keistimewaan, salah satunya yaitu Al-Quran sebagai syifa atau obat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk bagi umat Islam, namun juga menjadi syifa atau obat bagi penyakit hati maupun penyakit fisik. Keampuhan obat yang dijelaskan dalam Al-Quran sangat berkaitan dengan kadar keimanan seseorang, karena sesungguhnya Allah mencintai seorang hambanya yang beriman. Dalam penerapan Al-Quran sebagai obat ketenangan hati, dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dan memahami kandungannya. Yang kedua, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran, umat Islam berpedoman dengan kitab suci Al-Quran. Sudah seharusnya umat Islam membaca dan memahami isi yang terkandung di dalam Al-Quran, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapatkan berbagai manfaat. Di samping membaca Al-Quran adalah ibadah, Al-Quran juga dapat menjadi obat dari segala penyakit dan juga dapat mendatangkan ketenangan dalam hati seseorang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.